Apa kabar semuanya? Sehat? Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat? Santri putra apa kabar? Santri putri baik kabarnya? Ustaz kabarnya sehat. Santri putra kabarnya baik. Santri putri kabarnya sehat-sehat baik. Jadi hanya saya yang sakit pada hari ini. Saya lagi demam panggung. Karena lihat cowok-cowoknya ganteng-ganteng kayak Superman jatuh dari genteng, ditunjuk oleh ganteng masuk ke dalam mobil. Lihat cowok-cowoknya cantik-cantik, lihat cowok-cowoknya cantik-cantik kayak ipi yang baru membawa kotoran di atas keramik. Insya Allah semuanya sehat pada sore hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tani menanam tomat, menanamnya ngajak Pak Man. Saya yakin kalian umat Nabi Muhammad pernah menjawab salam begitu semangat. Saya ulangi sekali lagi, kalau bisa lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillahil karim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu maulana karim. Yang kita hormati Buya selaku pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Sattar Saleh, dan yang kita hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Sattar Saleh, yakni yang sedang duduk di atas keramik beralaskan karpet, yang seharusnya beliau duduk di pantai sambil makan permen karet, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita hormati, dan yang sama-sama kita hormati Ustadz Ma'al Ustazah yang hadir dan yang tidak sempat menyempatkan hadir pada acara kita sore hari ini, yang insya Allah selalu Allah murahkan rezeki mereka, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati santri putra dan santri putri yang begitu rapi duduk di dalam majelis iftar jemaah pada sore hari ini. Langkah yang pertama kalinya dan yang paling utama dan menjadi lebih utama, yaitu tak lupa kita memanjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini tidak bosan Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Ada yang berhenti bernapas pada sore hari ini? Tidak ada. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Dan maka daripada itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat macam-macam, telah Allah berikan. Dari nikmat kepala, coba bayangkan kalau manusia tidak punya kepala, buntung, kepala atas, kepala bawah sama saja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang banyak yang telah kita rasakan dari kecil hingga sekarang, yaitu nikmat uang, nikmat hidup, nikmat sehat, iman dan Islam telah Allah berikan kepada kita semua. Maka daripada itu kita pantas mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan. Satu hari minimal satu kali kita bersyukur. Walaupun satu hari kita bersyukur sebanyak 50.000 kali, cukup apa tidak untuk
membayar apa yang telah Allah berikan kepada kita. Cukup apa tidak? Tidak. Mana boleh cukup? Telah sering disampaikan, kalau dikumpulkan ranting-ranting di dunia ini sebagai kenangan dan dedaunan yang ada di bumi ini menjadi bukunya, laut dan liur-liur kalian semua jadikan tintanya, juga tidak sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya nikmat Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah banyak caranya. Misalnya sebelum pergi ke pasar ada uang 2.000. Alhamdulillah telah Allah berikan uang 2.000 sehingga saya bisa bermotor pergi ke pasar. Jika kita syukur nanti di jalan kita dapat uang di tepi jalan 50.000. Alhamdulillah ada jalan nih, ada uang di bawah batunya. Kalau ingin lebih banyak uang lagi, cari simpang-simpang di pada kota-kota yang ada di daerah Anda. Lewat mobil besar, masuk ke dalam sana, biar kita kena tabrak. Nanti dia tanggung jawab, dikasih uang sama kita. Maka daripada itu, kita selaku santri yang ganteng-ganteng ini, yang cantik-cantik, syukurilah nikmat Tuhan agar yang ganteng tambah ganteng, yang cantik tambah cantik, yang kurus tambah kurus, yang gendut tambah gendut, yang hitam tambah hitam. Kan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan bertambah. Jika kita kurus, kita bersyukur, maka akan tambah kurus. Kalau kita gendut bersyukur tambah gendut. Itu salah pengertian itu. Kalau kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan, maka akan Allah tambahkan apa yang kita inginkan. Jika kita mengkufuri nikmat Allah, mengutuk, Allah memberikan kepada kita buka pada sore hari ini air kosong, kita butuh kepada Allah, kenapa saya diberikan air kosong pada sore hari ini? Besoknya Allah cabut semua nikmat yang telah diberikan, sehingga masuk ke dalam masjid dengan plong. Langkah yang kedua kalinya, tak lupa kita bersolawat kepada orang yang menjadi pemimpin umat Islam, Al-Amir, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau memperjuangkan agama Islam dari yang gelap, sangat gelap, tidak tahu gelapnya bagaimana, sehingga terang menderang walaupun sore hari ini mendung. Yakni beliau telah memperjuangkan agama Islam dari perang-peperangan yang telah beliau lakukan untuk menegakkan kalimat tauhid di seluruh alam-alam, dari alam gaib hingga alam manusia yang kita rasakan pada saat ini. Semuanya telah ditegakkan oleh Rasulullah kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana beliau Rasulullah SAW selalu ingat kepada umatnya. Jadi kita selaku umat Rasulullah SAW patutlah kita cinta kepada beliau dan selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau dan perintah-perintahnya. Maka daripada itu kita selawat kepada Rasulullah SAW bersama-sama agar mendapat syafaat dan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawat sekali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa maqamati al karami. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana waghfir lana wa maqamati al karami. Demi cintamu ya Allah dengan Muhammad nabiku, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji. Muhammadku dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Apakah kalian semua rindu kepada Rasulullah? Rasulullah SAW pernah mengumpul bersama sahabat-sahabatnya dan berkata, apakah kalian tahu siapakah orang yang paling dekat denganku di surga? Kemudian salah satu sahabatnya menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Para malaikat sudah jelas dekat kepadaku, karena salah satu contohnya Jibril mengantarkan wahyu kepadaku. Terus siapa ya Rasulullah? Kemudian salah satu sahabat menjawab lebih dulu, para nabi-nabi ya Rasulullah. Para nabi-nabi sudah jelas mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat menjawab, apakah kami para sahabatmu ya Rasulullah? Kalian juga sudah jelas, kalian selalu mengikuti sunnahku dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa ya Rasulullah? Kata Utsman bin Affan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu umat akhir zaman yang tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah hadir di tabligku, tidak pernah melihat bagaimana rupa wajahku dan bentuk postur tubuhku, dan tidak pernah bersalaman denganku, tetapi mereka cinta kepadaku, mereka sayang kepadaku, dan selalu bersolawat kepadaku. Maka mereka itulah yang akan didekatkan kepadaku di surga nanti. Maka semoga kita semua bersama Rasulullah SAW. Amin. Sekali lagi, apakah kalian cinta Rasulullah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun judul ceramah saya pada sore hari ini dan pada kesempatan kali ini, piring pecah gara-gara Abdul. Yongki berlari membawa balon. Saya ceramah dengan judul memperbaiki diri pada bulan Ramadan. Kita harus tahu bagaimana cara memperbaiki diri kita pada bulan Ramadan. Ada banyak caranya memperbaiki diri di bulan Ramadan, beda daripada bulan lain. Karena pada bulan Ramadan amal kita dilipat gandakan. Jika kita menyia-nyiakannya, maka tidak ada guna kita berpuasa pada bulan Ramadan. Salah satunya menjaga ibadah kita pada bulan Ramadan, seperti sholat, membayar zakat, bersedekah, semuanya Allah lipat gandakan pada bulan Ramadan. Salah satunya sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, bukan hanya pada bulan Ramadan, pada bulan biasa kita juga dianjurkan untuk sholat. Wa aqimus shalah, kata Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah salat. Tapi bagaimana dengan firman Allah yang berbunyi, fawailul lil musallin,
maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bagaimana dengan firman itu? Berarti Ustadz menyuruh kita sholat selama ini kita jadi celaka. Ya gitu. Nah, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai pada sholatnya. Bagaimana caranya? Azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih santai di asrama. Tunggu sudah azan baru mesti. Azan berakhir, la ilaha illallah. Santai dulu. Tunggu orang komat baru masuk masjid. Komat orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tunggu rakaat kedua baru masuk masjid. Orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah masuk ke dalam masjid. Kalau masuk dalam masjid, dia sholat sendiri apa sholat jemaah? Salah, sholat jemaah juga bisa. Sholat jemaah ngajak kawannya juga bisa sholat berjemaah. Tapi lebih utama sholat bersama imam saat sholat didirikan. Jadi kita dianjurkan menjaga ibadah kita pada bulan Ramadan. Salah satunya sholat. Sholat sangat penting, bahkan sholat termasuk di dalam rukun Islam. Kalau kita orang Islam, maka kita harus mengerjakan sholat. Bukan hanya Islam sebagai nama saja. Seperti banyak orang sekarang, Islam cuma nama saja. Apa agamamu? Islam. Mana buktinya? Diangkat di KTP Islam. KTP Islam, orangnya nggak Islam, sholat nggak pernah. Itu Islam KTP, Islam KTP. Pada bulan Ramadan kita juga harus menjaga hawa nafsu kita, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hidung, menjaga tangan agar tidak lepas, menjaga burung yang di kandang agar tidak terbang. Menjaga semua amal-amal kita agar tidak bubar pahala kita pada bulan Ramadan. Salah satunya menjaga ibadah puasa kita. Kalau Satria Putra sudah tahu, sudah pernah saya mengatakan kepada mereka, salah satu hal yang membatalkan puasa yaitu tidur. Tahu tak? Satria Putra tahu kan? Tidur. Bukan hanya sembarang tidur, yakni tidur terlentang. Bukan hanya terlentang, termasuklah telen jeruk, telen anggur, telen nasi, telen air pada siang hari. Batal puasa. Batal apa tidak puasa kita? Siang-siang telen nasi. Batal puasa? Batal. Maka daripada itu kita jaga semua amal ibadah kita pada bulan puasa ini. Kita jaga mata kita dari memandang semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga diri kita dari melangkah kepada maksiat. Kita jaga tangan kita dari mengambil barang yang bukan hak kita. Kita jaga mulut kita daripada membicarakan orang-orang. Rasulullah SAW pernah mengisi khutbah dan beliau bersabda, lebih baik diam daripada berbicara hanya membuat. Lebih baik diam karena diam itu lebih selamat. Para ulama juga berkata, diam adalah selamat bagimu. Kenapa begitu? Karena kalau kita diam, tidak ada yang tahu bagaimana dan apa yang akan kita bicarakan. Pada zaman Rasulullah SAW, karena tidak bisa diam, tidak bisa menjaga rahasia, bocorlah rahasia orang ingin membunuh Rasulullah SAW. Itu salah satu contohnya. Mulut itu sangat berbahaya. Mereka lagi kumpul bersama orang-orang besar di Mekah, ingin berencana membunuh Rasulullah SAW. Pada malam besok kita membunuh Rasulullah, membunuh Muhammad. Pulang salah satu seorang ke rumah, ditanya istrinya,
Apa yang abang dapatkan tadi? Dijawab, ini rahasia negara, tidak boleh bocor. Dibesarlah istri ini, cepat bang, aku tadi. Jadi dijawablah, ini rahasia negara, jangan engkau sampaikan kepada teman-teman bahwa pada malam besok akan terjadi pembunuhan yang membunuh Muhammad. Sehingga wanita tadi berbelanja ke pasar, bergaul bersama teman-temannya. Ada, kalian tahu nggak berita baru? Apa itu? Tapi ini rahasia negara, jangan bocor. Ingat, jangan sampai kalian bocorkan. Oke, nggak akan bocor. Apa itu? Yakni pada malam besok akan terjadi pembantaian kerbau. Malam besok akan terjadi pembunuhan Muhammad. Jadi tersebarlah di seluruh kota Mekah. Gara-gara mulut tidak bisa menjaga pembicaraan. Itu salah satu contoh daripada menjaga mulut. Tidak bisa membicarakan apa, tidak bisa menjaga apa yang mereka bicarakan. Kemudian sampailah ke telinga Rasulullah sehingga pembunuhan itu tidak jadi. Alhamdulillah, Rasulullah terselamatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka daripada itu kita hindari dan perbanyakkan bersolawat, berzikir pada bulan Ramadan. Hindari berbicara, bukan tidak boleh, tapi jarangkan berbicara bersama-sama, mengumpul bersama. Karena akibat berkumpul bersama membicarakan orang-orang lain yang tidak bersalah, membicarakan kekurangan kawan, membicarakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kawan, membicarakan hal yang menjadi aib bagi kawan-kawan kita, itu tidak diperbolehkan. Apalagi pada bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi dosa nanti Allah lipat gandakan lagi untuk kalian yang membicarakan orang. Mau begitu? Maka daripada itu kita jaga mulut kita dari berbicara hal yang kotor, seperti yang sering kalian bicarakan. PANTEK, pan. Oh, dari yang bicara pan. Wah, berdosa kalian. Coba. Berdosa tuh. Saya nggak sampai ujung bicara, udah disambung berdosa. Maka daripada itu kita jaga mulut kita di bulan Ramadan, kita jaga ibadah kita di bulan Ramadan, kita jaga semua aktivitas kita pada bulan Ramadan, supaya Allah Subhanahu wa taala membangun surga yang luar biasa untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ibadah, maka surga kita akan dibangun oleh para malaikat di surga. Sekiranya kalau ada uang untuk membangun rumah, maka rumah itu akan terbangun. Kalau kita kerjakan sholat, itu diibaratkan kita mengirim sesuatu kepada, seperti pahala kita kirimkan kepada pembangun di surga Allah. Kita kirim semen, kita kirim pasir untuk membangun surga kita. Yang kita kirim itu adalah pahala kita semua. Jika kita tidak mengirimkan pahala atau sehari itu hanya poya-poya saja, misi-misi poya-poya, setiap hari poya-poya, tidak ingat dosa, tidak ingat pahala, yang penting gas saja, semuanya tergantung diri kita. Jika kita tersendat-sendat mengirim pahala, maka rumah kita akan tersendat-sendat pula membangunnya. Semoga kita semua selalu menjaga ibadah kita pada bulan Ramadan dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah kita menjaga diri kita semua. Kita belum tahu apakah pada Ramadan selanjutnya kita bisa bertemu bertatap muka lagi, atau mungkin di antara kita ada yang mendahului. Semoga semuanya dipanjangkan umur. Amin. Dari sinilah kita menjaga semua yang kita punya. Dari ibu, bapak, kita peringatkan untuk melakukan puasa. Karena belum tentu
depan kita bertemu lagi. Semoga kita masih bertemu di bulan puasa depan. Amin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga mendapat syafaat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada penjahit patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau enggak ada sumur di ladang, ibu-ibu jangan sampai enggak mandi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim wa bihi nuhdinas sirata ala umuri dunya waddin. Wallahu a'lam bissawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.